Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfarezi dengan NPM 24351068. Saya berasal dari kelas 2G Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan codingan C++ tentang studi kasus status kelulusan mahasiswa. Pertama-tama kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan include. Nah, di sini kita menggunakan include IOStream agar kita bisa menggunakan input dan output seperti cin dan cout. Di sini include fstream untuk kita bisa menggunakan operasi file, include vector agar bisa menyimpan datanya, include iomanip untuk untuk output seperti setw atau set precision. Using namespace std digunakan untuk ketika kita menggunakan cin dan cout, kita tidak perlu lagi menggunakan std di depannya. Setelah itu kita akan membuat struct mengelompokkan datanya. Kita buat di sini struct mahasiswa. Sini kita menginput dari nama, kita menggunakan tipe data string atau banyak karakter. String name, usia menggunakan tipe data integer, nilainya kita menggunakan tipe data float atau bilangan desimal, lalu kelulusannya kita menggunakan tipe data string. Lalu kita masuk ke fungsi status kelulusannya. Di sini kita menggunakan string status kelulusan. Lalu kita untuk menginput nilainya kita pakai float. Nah, di sini kita menggunakan kondisi if dan else. If nilai lebih dari sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Else atau jika kurang dari 60 maka hasilnya tidak lulus. Lalu kita masuk ke fungsi untuk menginput data mahasiswanya. Di sini kita masukkan mahasiswa, input, mahasiswa M ini diambil dari struct dari mahasiswa ini.
Lalu kita out untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita akan menampilkan hasil, masukkan nama mahasiswa. Lalu kita input menggunakan getLine agar kita bisa menggunakan spasi. In, M, nama. Lalu outputnya di sini kita masukkan NIM dari mahasiswa tersebut. Kegiatan lagi untuk menginput usia mahasiswa. Untuk menginput NIM mahasiswa. Sin, M, NIM. Out. Kita di sini masukkan usia dari mahasiswa tersebut. Lalu di sini kita in untuk masukkan usia. Kita tampilkan lagi hasilnya untuk masukin nilai ujian akhir. Lalu kita input untuk nilainya. Nilai. Lalu sin ignore. Sin ignore ini berguna untuk membersihkan nilainya. Lalu di sini kita akan menentukan status kelulusannya menggunakan M, diambil dari mahasiswa. Status kelulusan sama dengan status kelulusan. Di sini kita masukkan nilainya, M, nilai, lalu return F. Setelah itu kita menggunakan fungsi untuk menampilkan seluruh data dari mahasiswa. Kita menggunakan void untuk menyimpan datanya, tampilkan data konstanta konspektor mahasiswa dan datanya. Nah, di sini kita akan menginput cout ya, dengan ukurannya
set W. Untuk menentukan ukuran dari kolomnya, sini kita membuat 20 nama. Lalu kita buat lagi kolomnya, kolom untuk usia, NIM, dan yang lainnya. Ini set W, set W, buat di sini 15. Usia. Lalu buat lagi di sini untuk usianya, set W. Bentar. Set W di sini ukurannya kita buat di sini 15 juga. Lalu di sini usia. Lagi. Oh, 15. Nama, NIM, usia, dan nilai. Ukurannya di sini kita buat 15. Dengan status NDL ini berguna untuk mengakhiri baris inline. Lalu kita tampilkan cout string 75. Kita akhiri lagi barisan menggunakan inline. Lalu kita di sini menggunakan for constant, auto, otomatis, dan data dari master KPP. Lalu dari cout di sini untuk menampilkan hasilnya, coba lagi cout length dengan ukurannya B dengan ukurannya 20. Lalu di sini kita input nama, nama. Sini untuk NIM. Oke, 15. Di sini kita masukkan usianya. Oke, 15. Kita masukkan di sini nilai.
status dari kelulusannya. End line untuk mengakhiri line -nya. Lalu kita ada di sini menggunakan fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file CSV. Kita menggunakan void simpan ke file, constant type masukkan mahasiswa dan datanya. Di sini kita menggunakan outstream untuk mengeluarkannya. File lalu data mahasiswa CSV titik CSV. Lalu kita masukkan filenya sini dengan nama name, usia, nilai, dan status. Terus status N. Ini kita menggunakan status di sini kita menggunakan for lagi auto dan N data constructor. Di sini filenya kita masukkan M, nama dari rumah siswa, koma, M name, koma, M usia, nilai, dan status kelulusannya. Status kelulusannya kita akhiri di sini. Lalu di
di sini kita buat file titik close untuk menutup file. Lalu kita output di sini untuk menampilkan hasilnya. Data dari hasil disimpan ke file data siswa CSV N. Lalu di sini kita masukkan fungsi utamanya untuk menggunakan integer main. Di sini kita masukkan vektor mahasiswa daftar mahasiswa. Terus kita buat sini chart tambah untuk menambahkan datanya. Di sini kita juga memakai do while, mahasiswa M sama dengan input mahasiswa daftar mahasiswa titik pushback. Ini kan di sini kita ambil datanya dari mahasiswa atau M. Lalu kita akan menampilkan hasilnya cout tambah data lagi. Kita buat di sini dua pilihan, yes or no, Y dan E. Lalu baru kita input in tambah sin ignore. Lalu kita buat di sini sin ignore sini while tambah sama dengan Y atau tambah sama dengan Y besar. Kita menampilkan hasilnya di sini cout new data mahasiswa N. Lalu kita tampilkan data dari daftar mahasiswa.
Yang juga kita simpan ke file sini, simpan ke file daftar mahasiswa. Akun 0. Lalu di sini kita coba jalankan apakah bisa. Kita build terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan nama mahasiswanya, contohnya dengan nama saya sendiri, Fatir Al-Fahrizi, STEM 2435 10 nama makan, usia 19 tahun, dan nilai ujian akhir misalnya 85. Lalu kita ingin menambahkan data lagi atau tidak. Di sini pilihannya Y atau N. Y itu berarti kita akan menambahkan data yang lagi. Y atau N. N berarti sudah tidak ingin menambahkan data. Di sini kita tambahkan datanya. Kita masukkan namanya. Contohnya 5. Seperti ini. Nah, dengan usianya 20, dengan nilai ujian akhirnya 90. Kita tambah lagi datanya. Sini kita masukkan ininya 4, 5, 5. Kita masukkan usianya dan nilai ujian akhirnya. Kita tambah lagi datanya. Di sini kita buat lalu usianya seperti ini. Nilai ujian akhirnya kita buat ini. Kita tambahkan lagi. Di sini baru namanya 24, 25, 10, 36. Dengan usianya 19 dengan nilai ujian akhirnya 50. Nah, di sini kita akan N untuk melihat hasilnya. Nah, di sini akan keluar hasilnya dengan nama, NIM, usia, nilai dan status. Di sini akan keluar pada Al-Fahrizi usia 19 tahun, nilai dan status. Sekian, dan datanya berhasil disimpan ke file data mahasiswa CSP. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.